Anak-anakku sekalian yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Hari Santri diperingati pada tanggal 22 Oktober setiap tahun. Dan Hari Santri ini tidak pakai ke. Nah, itu dia. Tidak pakai ke. Apakah ini yang keempat? Kelima, ketiga, nggak pakai ke, nggak seperti FTQ kesekian, HUT RI kesekian, ke-56, ke-76 kemarin ya, ke-76, ke-77, begitu. Kalau Hari Santri tidak. Kenapa tidak? Karena kita mau hitung dari tahun berapa. 22 Oktober 1945 itu. Tapi belum diperingati waktu itu. Lalu kalau itu yang kita pedomani, berarti samalah sekarang ini seperti HUT RI yang ke-76 tahun ini kemarin kan, tahun 70 yang ke-76. Tapi itu pemerintah tidak membuat yang keberapa, hanya tahunnya. Peringatan Hari Santri Nasional tahun 2021. Hari Santri ini anak-anakku semuanya yang berbahagia, ini sebuah kado yang sangat berharga dari pemerintah. Kenapa kado yang sangat berharga? Itulah kelebihan santri. Itulah kelebihan anak-anak pesantren. Apa ada kalian dengar Hari Siswa? Peringatan Hari Siswa ada? Peringatan Hari Siswi? Peringatan Hari Mahasiswa? Peringatan Hari Santri? Hebat santri kalau begitu. Dan langsung presiden kita yang mengumumkan. Sifatnya bukan daerah tapi langsung tingkat nasional. Jadi diperingati mulai dari tingkat yang paling rendah sampai ke tingkat nasional, setiap tahun ini diperingati. Mengingatkan kepada kita bahwa santri dan para kiai, santri bersama dengan abu, santri bersama dengan tengku, santri bersama dengan ustaz, santri bersama dengan buya, ternyata berjuang dulunya untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia yang pada waktu itu hampir dijajah kembali oleh kolonial dan hampir dijajah balik oleh Ki Haji Hashim Asy'ari. Keluarkan fatwa wajib hukumnya bagi seluruh kaum muslimin muslimat dan para santri untuk berjihad melawan kolonial itu. Dan fatwa itu beliau sampaikan pada tanggal 21 dan 22 Oktober. Dari situlah ditetapkan tanggal 22 Oktober itu menjadi Hari Santri. Alhamdulillah. Dan perhatian pemerintah lagi terhadap santri-santri, terhadap pesantren ini alhamdulillah semakin besar. Bahwa tahun ini belum lama, beberapa bulan yang lalu pemerintah sudah mengesahkan, ya, sudah mengeluarkan sebuah keputusan adanya perhatian khusus dari pemerintah terhadap pesantren, yakni dengan memberikan dana abadi bagi pesantren agar pesantren ini bisa hidup. Kenapa pemerintah semakin memperhatikan pesantren, anak-anakku semuanya? Karena mereka sudah lihat ternyata alumni-alumni dari pesantren, apakah itu pesantren salafiyah atau terpadu atau modern, ternyata mereka bisa tampil di semua lini, tampil di semua lapisan masyarakat. Lihat, anak pesantren jadi polisi, ada nggak? Anak pesantren jadi pilot, ada? Anak pesantren jadi TNI, ada. Anak pesantren jadi pengusaha sukses, ada.
Ada semuanya. Lengkap. Ya. Tentu tidak kalah pentingnya alumni pesantren bermanfaat di tengah-tengah masyarakat karena dia bisa membimbing masyarakat. Bisa jadi khatib, bisa jadi imam, bisa memimpin wirid, bisa baca berjanji, memimpin yasin. Senang orang tua, bahagia orang tua. Kalau orang tua nampaknya udah ini anak laki-laki ini tampil di podium, di mimbar sholat Jumat, tengoknya anaknya udah berdiri, pakai sorban, khutbah hari raya Idul Fitri, ya kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 9 kali dia ulang. Baru alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu. Orang tuanya pun nangis, netes air matanya. Netes bukan sedih, tapi netes air matanya gembira karena lelah dan letihnya selama ini terobati melihat anaknya seperti ini. Anak-anak putri menjadi kebanggaan juga orang tuanya. Di tengah-tengah anak-anak gadis yang ada di kampungnya, pada keluyuran, pada pakai celana jin, yang makainya setan, yang melihatnya hantu. Tapi anak pesantren tak mau dia. Dia tetap mengenakan rok karena dia tahu itulah pakaiannya sebagai seorang perempuan. Di tengah-tengah kawan-kawannya yang memakai baju yang ketat-ketat, anak pesantren gak mau karena dia tahu itu bukan pakaiannya. Pakaiannya adalah baju-baju yang longgar-longgar. Itulah ajaran agama yang harus dia patuhi karena agama sangat memperhatikan anak perempuan. Dimuliakan anak perempuan itu. Jangan kalian anak perempuan merasa dikecilkan, dihinakan. Enggak. Jangan nanti dikira, aduh kami ini perempuan gak bisa khutbah, kami perempuan gak bisa imam. Iya betul gak bisa imam, tapi ingat kata Nabi, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Yang calon ibu itu laki atau perempuan? Orang laki-laki. Jadi luar biasa, ya. Tahu ya kalian itu sering kalian pidatokan. Ya seorang bertanya kepada Rasul kepada siapa dia berbakti. Jawaban Rasul kepada siapa? Ibumu. Setelah itu Rasul? Setelah itu ya Rasul? Setelah itu ya Rasul? Allah, angin kita. Ibu berapa kali? Ayah? Satu. Tapi jangan macam jangan macam lawak atau labu. Ya, jangan macam apa? Jangan macam lawak atau labu. Ya, 3 kali untuk ibu katanya itu tangganya membolehkan ibu 3 katanya. Itu untuk labu, akal-akalnya namanya untuk lawak ya. Baik anakku semuanya yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua punya kelebihan. Anak laki-laki punya kelebihan karena bisa berkhutbah, karena bisa azan. Orang yang selalu azan akan diharamkan tubuhnya dimakan oleh tanah. Orang busuk di bumi dia nggak busuk-busuk. Kenapa? Cuma azan. Makanya jangan malas azan. Jangan itu aja azan. Ada di antara kalian ini kayaknya belum pernah azan ini ya? Kok perempuan yang jawab? Macam dia ada yang azan. Iyalah, ada orang yang nggak pernah azan. Yang laki ada yang nggak pernah azan kan? Kenapa coba? Kenapa nggak azan? Ini aku kasih tahu ya. Jangan tahu anak perempuan, nanti iri dia. Ecek-ecek kita pura-pura akan dengar mereka. Pura-pura akan dengar perempuan.
Azan itu begitu pentingnya azan. Kalau ada di masjid tukang azan yang selalu dia azan, kita datang, wak aku azan ya wak, enggak kata wak tuh. Oke lah wak, aku azan ya wak, wak. Apa ya? Iya lah wak, aku yang azan 20.000. Enggak, ada wak ganti 50.000 wak. Aku yang azan ya wak, boleh dikasih asal kita azan. Biar bayar asal kita azan. Karena azan banyak pahala. Maka kalian rebutan aja. Jangan rebutan mic, rebutan aja. Aku yang ajan sekali ini. Ajan, kan? Hayya 'alas shalah. Turin dia, kan? Oh, nggak tahu caranya. Hayya 'alas shalah kemana? Hayya falah kemana? Tanya ustaz-ustaznya. Gimana ustaz? Ajarin dulu apa aja. Aku belum bisa nih. Bacaannya macam salah, belum pas, belum tepat. Ajari dulu Ustaz. Datang Ustaznya ajari. Begini nak. Saya iramanya belum pas kali nih. Tanya nih Ustazmu yang bagus-bagus suaranya, yang bagus-bagus irama-irama ajanya. Tanya dia. Berpahala luar biasa. Alhamdulillah, karena anakku semuanya banggalah, senanglah menjadi seorang santri. Jangan malu pakai sarung. Ini anak laki-laki kalau di pesantren pakai sarung dia. Lewatinya pintu gerbang tuh, oh pakai jeladin. Belum lagi kuliah, baru tamat. Ada kuliah tuh yang santri-santri yang udah tamat-tamat. Baru tamat, baru selesai ujian, datang dia kemari mau ngambil ijazah. Belum ijazah SKHU. Mengambil SKHU udah pakai celana panjang, tak pakai peci lagi. Oh, bergaya seolah-olah aku sudah alumni, aku sudah hebat. Kok malu mengenakan peci? Kok malu mengenakan sarung? Salah itu. Tidak harus bangga. Aku kan udah pernah cerita sama kalian dulu. Waktu Abu sekolah dulu di pesantren Darul Ta'alim Tanah Merah, pulang kampung, sampai di kampung jualan kain bu, enggak, roti, enggak, sembako, enggak, lalu apa? Semboling. Tahu semboling? Itulah jualan Abu semboling. Bawa, letakkan ikan, bawa ikan yang dia apa itu, yang bukan di kilo, dia apa namanya itu? Ya bahasa Inggrisnya dekat. Ya, ikat ya. Itu dijual. Apa kata orang runding waktu itu yang anti terhadap pesantren? Apa kata dia? Ibu anak sekolah pesantren ini mau kelambu, pas bagi anak kamu sunat. Dia bilang begitu. Abu Buntun, oh iya. Tapi gak mungkin lah awak ganti pula sarung ini dengan celana panjang. Ini adalah ciri khas pesantren Darul Ta'alim Tanah Merah, pakai sarung. Sampai kerja pun pakai sarung, mancing pakai sarung, nanggung ikan pakai sarung, manjat kelapa pakai sarung. Tapi apa yang terjadi anakku semuanya? Tamat dari pesantren Darul Ta'alim Tanah Merah, tuh kuliah ke Medan. Kuliah ke? Masih pakai sarung pun, masih pakai sarung di masjid. Kuliah pakai sepatu. Ya kuliah, mahasiswa. Udah lah ya kan. Peci tinggal tuh, enggak. Peci enggak tinggal. Karena kuliah enggak boleh pakai sarung. Pakai celana panjang masuk dalam. Kan? Pakai peci. Ya lajak masih ganteng waktu itu. Lagi. Ya kan. Jak. Naik kereta bu, enggak. Naik bus enggak. Jalan kaki, jauh enggak. 4 kilo. Jalan. 1
1 jam. Melewati sekolah-sekolah. Tengoknya penampilan pakai peci pula lagi kan, bawa buku. Datang anak sekolah itu, mau ngajar ya Pak? Iya nak. Iya kan? Padahal mau kuliahnya. Iya. Dan selesai kuliah, pulang kampung. Oh, pulang disuruh salah. Mulailah Abu diminta ceramah. Waktu itu belum banyak ustaz, belum banyak saingan. Ceramah gini, mulai tertarik, terdengar kemana-mana. Datang orang runding, undanglah Abu ceramah. Pas kena nih. Ceramah di runding, jatuh. Abu tengok ada hadir yang bilang kayak orang sunat tadi. Masih Abu ingat wajahnya. Ini dulu yang bilang aku seperti orang sunat. Ceramah Abu, perkenalan diri. Bapak-bapak, ibu-ibu, udah kenal sama saya? Udah. Siapa yang nggak mengenal saya orang runding? Runding dengan belukur dekat, kekeluargaan dekat, masih banyak famili, tiap hari Minggu, tiap hari Sabtu, tiap hari Jumat. Hari Jumat waktu itu, pokoknya kalau nggak salah. Hari apa lah pokoknya, hari Minggu kalau nggak salah waktu itu. Dirubah dengan susah lah waktu itu. Tiap hari Minggu ke pekan, kenal orang semua. Kenal. Tapi aku pura-pura gak kenal. Ini biar balas ini. Aku bilang, walaupun bapak-bapak dan ibu-ibu udah kenal semuanya, tapi perlu saya kenalkan. Inilah saya, Kaharuddin Meregat Kombi, yang panggilannya di Belukur si Manianu. Enggak, aku kasih tahu, nanti kalian tahu nama aku di kampung. Panggilannya si Manianu, ketawa orang itu semua. Anaknya si Polan. Wah, aku sebut namanya. Anaknya si Polan yang kerjanya mengambil ikan, menjaring, memetik pelenggian, metoda, memugu. Inilah saya yang dulu bapak-bapak dan ibu-ibu dokter kekin aku, kademu anak tanah merahi, mengulis-mengulis, pas bagi kalah lepas sunat, dah mau mana, mau sarjana. Aku bilang, sombong apa waktu itu? Ya, maksud kita itu apa? Bukan membanggakan diri, menyadarkan mereka. Ternyata, ya kan, anak tukang ikan, menjaring, menjala ke rajona, sekolah mengulis, ternyata sarjana. Nah, ya kan? Yang bilang begitu tadi tunduk dia. Tunduk ya. Nila tak menanggup pula kayak gede nama. Ya, mungkin. Jadi jangan malu, jangan takut, jangan minder. Kita, anak santri adalah anak-anak yang hebat karena santri mencari ilmu akhirat. Sebagaimana kalian tahu, kalau kita sudah ambil akhirat, dunia akan ngikut, dunia akan ngekor. Tapi kalau dunia yang kita cari, akhirat tak akan pernah ngekor. Lihat anak-anakku semuanya. Tapi betul-betul ya, orang yang menuntut ilmu agama, betul-betul ilmu agamanya itu ia amalkan, dia tidak akan pernah sengsara. Lihat, ada kalian tengok ustaz sengsara? Ada kalian nampak ustaz sengsara? Ada di kampung kalian ustaz minta-minta tak ada lagi makan? Enggak. Enggak ada yang sengsara. Hebat-hebat semuanya. Karena mensyukuri nikmat Allah. Nikmat Allah. Karena Allah sudah berjanji, in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Jika kamu menolong agama Allah, maka pasti Allah akan menolongmu juga, akan membantumu juga. Jadi anakku semuanya, semangat terus. Nah, kita kaitkan dengan maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu anakku semuanya, kalau kita lihat dari keluarganya, bagaimana Nabi kita Muhammad, udah hafalnya kalian tuh, udah kalian baca itu di kitab Ulasah, ada di kitab Nurul Yakin, di sejarah-sejarah bahwa Nabi kita itu
lahir dalam keadaan yatim. Belum sempat dewasa, baru usianya 6 berapa tahun tuh? 6 tahun mak yang meninggal ya. Usianya 6 tahun, ibunya pun meninggal, diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib, umurnya 8 tahun. Abdul Muthalib pun meninggal dunia, diasuh oleh pamannya Abu Talib yang juga orang miskin. Tapi ternyata si anak yatim itu umur 6 tahun menjadi piatu itu, akhirnya beliau diangkat menjadi nabi dalam keadaan yatim dan piatu. Yatim piatu, ternyata orang hebat. Ya. Ulama-ulama kita banyak orang-orang yang memang awalnya sangat menderita, tapi menjadi orang-orang hebat. Dan tidak sedikit orang-orang yang ayahnya hebat, kaya raya, anaknya bejat. Nah, jadi jangan minder. Kami ini apalah, nggak punya apa-apa, jangan. Saya ini apalah, yatim. Saya ini apalah, piatu. Jangan seperti itu. Ya, karena suksesnya kita bukan karena orang tua, tetapi sukses itu adalah diri kita sendiri. Kalau kita mau, insya Allah kita sukses. Lihat, beberapa orang ya abang leting kalian ya, yang sudah selesai dari pesantren ini, lihat, ada yang sudah kuliah, ada yang sudah mengambil S2, ya. Alhamdulillah santri kita sudah ada yang mengambil S2. Orang udah S1, S2, sebentar lagi S3, kenetok S cendol, S kosong, ya, S kosong, orang S3. Ya, kan udah ada santri kita ya, udah ngambil S2, sempurna udah ngambil S2. Luar biasa. S1 udah banyak. Yang dari polisi ada, yang dari TNI ada. Kemarin tuh ada kirim Ustaz Wali lagi foto. Kostrat ya. Kostrat itu singkatan apa itu ya? Tahu. Goreng yang ngeri kali itu. Tinggi orang ya, fotonya apa? Oh, itu kalau jumpa sama kamu di jalan pasti aku gak kenal. Pasti, ya kan? Jangan-jangan jumpa, Pak, aku bilang pula dulu, ya kan? Dia pun, Abu itu Abu. Coba, bangga gak kita ini? Bisa dia menjadi seorang angkatan darat yang gagah perkasa. Silakan, nggak dilarang. Kalau perlu, alumni pesantren ini mengisi semuanya. Ada yang jadi dokter. Jadi kalau yang jadi dokter, dia pun waktu ngobati nenek-nenek, ada konek, maka konek tenang konek, toh konek Nabi Ayub nek, nenek banyak tuh Nabi Ayub lah, nek Nabi Ayub tuh konek, pati dia karena sakit nek, bolong pukul badan nenek, tapi orang ya tahu kalau kusah, kita kok Allah kan gitu oleh kalian sama dona, suah namo, ya kan, sambil ngasih obat, konek kali dikeh nama do, kusuk-kusuknya, rupanya sate. Terasa nenek tadi udah gak sadar, rupanya sudah masuk. Ya nek, gak apa-apa ya nek, siap nenek. Allah berjanji itu nek, Pajamari itu Pak Yasmin, apabila aku sakit dialah yang memberikan pengobatan. Nenek orang kaya absinen, kami kaya por nenek, sehat itu dari Allah nek, sakit itu dari Allah. Kalau Allah berkenan sehat, akan sehat nek, tenang kok nek, sehatnya. Iya berpikir, enggak dokter apa ustazah ya? Ya kan, isena. Oh dong, kau deketin ke sekolah dong, pesantren dekat, Hidayatullah, aku pengen aku suluk katanya. Kisah ada guru kita dong. Salam terus akrab. Ya kan, jadi luar biasa. Dah, ada santri kita yang baru tamat tahun kemarin, Sahriman. Orang Sikalondang masih ada hubungan famili, tahulah aku orang tuanya siapa. Jangankan orang tuanya, kakeknya pun aku kenal, adongnya pun aku kenal. Orang sama-sama anak si Gunung. Iya si Gunung, kami Beluko.
Dulu kami itu kan satu desa 3 kampung, Sugunung, Binanga, Beluko. Kenapa gini Bu? Karena seberang sungai. Kami aneh tuh, semua dipisah sungai. Beluko dengan Binanga dipisah oleh sungai Suaya. Binanga dengan Sugunung dipisah sungai Suaya. Sugunung dan Belukur dipisah sungai Kobe. Aneh tuh kampung. Segitiga. Ya kan? Beluko, Binanga, mau cepet cukup, mereka kata kata orang begitu, padahal bukan begitu. Beluko, Binanga, tambah cukup, gue kata dia rubah hatinya, ya kan? Tapi bukan mencukup sendiri, mencukup di sini botak hukuman. Kalau kami di pesantren dulu bukan hukuman, memang peraturan. Botak, botak semuanya. Mandi di sungai, nyelam kami, nimbul, nyelam, nimbul. Begitu nimbul, lewat pot orang singkir, botak, ya kan? Ya, dia jadi pok tak ketamu, mikir ko jopong ngecing haamu. Hati kami kan? Bola kanun katanya. Kayak bola memang. Ya, sudah. Itu Sariman tadi, alhamdulillah. Ya, nampak aku dikirim kemarin fotonya. Kalau nggak salah langsung kuning. Tuh, langsung kuning. Berarti apa itu ya? Cabai. Langsung kuning. Bukan merah. Ya kan? Lebih tinggi kuning daripada merah ya, kalau nggak salah. Lulus dia. Ya kan? Sebentar lagi datang dari kemari bawa itu. Pak Salah siap kalau bilang dia. Sahriman. Pasti kenal kalian semua itu. Orang adiknya. Kan dia kemarin itu ketua ya. Ketua Munazzamah. Jadi. Apa nggak boleh dia jadi tentara? Boleh. Apalagi bacaannya bagus, suaranya bagus. Nanti di tengah-tengah kompi mereka atau pokoknya di kelompok mereka dia bisa jadi imam. Nanti persilakan tuh. Siapa jadi imam? Saya Pak. Izin komandan. Masuk jadi imam kan bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kata komandannya, ayo Pak, mantap kan ya anaknya. Naik pangkat. Ya. Komandan gitu, kalau senang dia cepat naik pangkat. Tapi coba kalau nggak senang, lama-lama tak naik pangkat. Boleh. Ya. Kami nggak mau jadi tentara, kami mau jadi polisi sajalah, supaya memberantas semuanya kemaksiatan yang ada. Maka dia pun melakukan itu. Begitu dia razia, ya kan? Prit, nampaknya Sok Wali yang lewat. Pak guruku. Tapi kata apa? Demi tugas biar Sok Wali stop. Kan gue kena usah ada stopnya. Itu tak boleh. Nah Ustaz ya, maaf kali Ustaz. Tapi karena Ustaznya sopan dia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau kemana Ustaz? Ngaji Ustaz, ngaji. Karena Sok Wali udah tua. Enggak. Udah mulai tua dia kan. Kenapa Ustaz nggak pakai helm? Itulah Pak, lupa tadi. Tanya kan? Kok Pak? Saya ini ya Pak. Siapa kamu? Andre. Oh nama Andre. Aku Pak. Mau ke polisi dong kok. Nah Ustaz, aturan negara kita Ustaz, kalau naik sepeda motor pakai helm ya Ustaz. Lupa ya Ustaz. Iya, oke Ustaz, ambil dulu Ustaz, nggak apa-apa. Ambilnya dulu. Kan tenang, sopan, ya kan. Begitu ada orang masalah, stopnya. Datang orang tuh, udah Pak, damai-damai aja Pak ya. Enggak boleh. Kok ganti Pak, gantinya warna yang agak biru. Enggak juga, ganti warna merah. Ya Pak ya, gantinya. Enggak. Tahu kamu? Ar-ras wal muqas binnar. Menyogok dan disogok dua-dua neraka. Aku enggak mau. Yang di situ, ayo Mak menyebrikanya. Iyalah,
Ya, nggak mau dicoba. Ditanya, kamu dulu nyantri ya? Nyantri di mana? Hidayatullah. Siapa gurumu? Kolak. Aku juga guruku juga tuh. Hah? Gurumu? Iya. Kau tahu tidak kau tamat? Tahu sekian? Isi pasane kepala sekolahmu. Bukan. Oh, boleh isi. Oh, masa Karetin. Masa Ahmadi. Oh. Sana guru kita. Sana guru. Dia kasih aku WM. Ambil nomor HP-mu. Cara nomor HP. Oh. Silaturahmi baik. Bagus, bukan nggak bagus. Ya. Boleh, bukan nggak boleh. Ya, silakan. Mau jadi apa lagi? Hah? Cita-citanya mau jadi apa nih? Polisi udah, tentara udah, dokter udah, apa lagi? Guru. Mau jadi guru. Mulia sekali. Kenapa? Karena Nabi mengatakan apabila manusia meninggal, putus seluruh amalannya kecuali 3. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak yang saleh. Ilmunya bermanfaat, diajarkan sama orang. Ilmu apa itu? Ajarkannya alif date alif bawah alif depan u a i u badate baba bawa biba depan bu babi bu alif duo di date an alif duo di bawah n alif duo di depan on an n on. Itu kalau alif. Ternyata dia enggak alif, pakai iqra. A baba baba a baba. Ya udah. Ajarkan semua ilmu itu, nggak apa-apa. Bagus ngajari orang agar orang pandai. Dan guru itu mulia karena guru tidak pernah pensiun jadi guru. Jangan kalian bilang itu mantan guruku, nggak ada mantan guru. Sampai kiamat dia tetap gurumu. Gini-gini kami ini jelek-jeleknya ini gurumu loh. Ya. Jangan kalian bilang itu jelek kali itu. Gurumu itu. Ya. Apa dikatakan itu di dalam kitab Ta'lim? Siapa yang bilang itu? Yang jika ada seseorang mengajarkan aku 1 huruf, siapa yang bilang itu? Ali? Siapa itu? Sayyidina Ali? Sayyidina Ali. Ya, dia adalah guruku walau dia hanya mengajarkan 1 huruf. Diriku kuserahkan kepadanya. Aku hambanya. Mau dia merdekakan, mau dia apakan, aku siapkan gitu ya. Siap dia. Kenapa? Dia adalah gurunya. Jadi hormat kepada guru itu wajib. Ya. Jangan pernah karena sudah enggak belajar lagi, dapatkan guru apa? Pernah jadi guru itu. Bukan gitu. Dia adalah gurumu. Jangan karena sarjana yang diingat dosen. Kamu nggak bisa kuliah jika tidak dulu sekolah di tingkat SLTA. SLTA tidak kamu duduki jika kamu tidak sekolah SLTP. SLTP nggak kamu bisa masuk jika kamu tidak sekolah dasar FI. Itu pun nggak bisa, ya kan? Jika tidak diawali dengan beberapa pelajaran sebelumnya. Jadi jangan pernah sombong. Lupa ibu SD-nya gara-gara sudah sarjana. Ya. Guru itu mulia, mengajarkan ilmu kepada orang lain. Silakan yang mau jadi guru. Ya kan? Baik. Apalagi cita-citanya? Dokter udah. Apa? Arsitektur. Karena dia arsitektur alumni pesantren, tahu dia agama, maka ketika diajak menghitung berapa besinya, dia tidak akan macam-macam. Walaupun pemborongnya bilang, udahlah bu, ini aturkan sedikit, ini bisa di besi 14 ini, jangan bikin besi 16, mahal kali harganya. Maaf pak, nggak bisa.
Kalau lebih 14 saya nggak jamin bangunannya. Daripada nanti saya berdosa kepada Allah, saya nggak akan terima. Tetap besinya 16 titik SNI. Oh, pikir pemborongnya ini nggak bisa diajak kompromi. Karena dia tahu agama. Ya, nakal itu dosa, bohong itu dosa. Nggak mau dia lakukan itu. Semuanya lah, jangan kita ambil contohnya semuanya, karena nggak siap-siap kita ini. Datangnya satu nanti arsitek, yang satu lagi ini, yang satu ini. Intinya apapun ilmu kita, dimanapun kita bekerja, jika sudah diawali dengan iman yang kuat, agama yang kuat, maka kita akan selamat mulai dunia sampai hari akhirat. Selamat anakku. Makanya bahagialah, banggalah, senanglah menjadi santri. Walaupun menjadi santri itu barangkali ya kita dibatasi dan diatur oleh peraturan yang ada. Apa ya kalian menjadi santri? Kenapa? Nggak bisa pakai Android, ya kan? Nggak bisa main game pakai HP. Sekarang nih, aku mau TikTok, nggak bisa. Walaupun ada juga anak santri kita yang TikTok kemarin tuh ya, udah dikeluarkan belum? Nah TikTok tuh. Yang santri kita, tapi ada kemarin tuh, ada santri kita yang main TikTok dia. Udah jadi dikeluarkan belum? Ada itu kemarin kabarnya itu. Udah dikeluarkan macam-macam. Main TikTok pula dia dengan pakaian yang enggak Islami, enggak seperti anak santri. Udah kita keluarkan. Enggak mau dia jadi santri, udah keluarkan aja. Yang mau aja kita didik. Ya. Kapan waktunya pakai HP Android tadi? Nanti nak setelah tamat. Ya, lihat ustaz-ustaz musini semuda. Dasar Amin, Samsul, Badan Sah. Dulu belum jadi guru, mana boleh pakai HP. Sekarang nggak pernah aku tangkap. Walaupun di sebagian pesantren itu pun nggak boleh. Ya, pesantren Situ Bondo, tempat orang muammar, tempat orang sempurna itu belajar. Ya, itu si muammar kalau nggak tanggal 20 berapa ya? Tanggal 23 atau 27 ini dia wisuda sarjana S1-nya. Sampai dia sudah mau wisuda nggak pernah megang HP selama di sana. Kenapa? Nggak boleh. Laptop pun nggak boleh. Bayangkan, padahal anak kuliah nggak boleh. Kemarin mau nelpon nanya ada HP-nya, nggak boleh. Waktu kami ke sana ada guru senior udah lama dia di situ, udah puluhan tahun, ustaz sudah ngajar kita. Kami minta nomor HP-nya. Ustaz minta nomor HP, senyum dia, minta maaf kami tidak boleh pakai HP di sini. Dia ustaz nggak boleh pakai HP. Patuh dia, kenapa? Itulah aturan. Tapi dia sadar itu adalah kebaikan dan suatu saat itu pasti akan dibolehkan ketika nanti sudah saatnya. Baik anak semuanya, jam 11 kurang 10 menit barangkali ini sajalah aku sampaikan. Dan sekali lagi selamat kepada anak-anak semuanya yang sudah mendapat juara dalam lomba atau musabaqah ini. Dan bagi yang belum dapat juara, semangat terus, karena ini setiap tahun kita laksanakan seperti yang saya sampaikan tadi. Ya, yang belum dapat ini belajar terus, rajin, giat terus. Apa pula kemarin kamu juara, sekarang ini akan saya balik. Ya, macam Subul Salam ini kira cukup tidak provinsi, ya kan? MTK pertama tahun 2019 waktu itu Abu Kabibnya, kita hanya bisa bertengger di 6 besar, urutan 6 kita. Lok Semawe juara umum. Sekarang kita balik, Lok Semawe berada di nomor 6, kita berada di nomor 1. Begitu. Ya kan bisa ternyata. Itulah semuanya, semangat terus. Mudah-mudahan Allah senantiasa meridai kita, melindungi kita. Dan Abu tak bisa panjang lagi karena sudah jam 11, kamu sudah capek semuanya, mengantuk. Dan Abu juga masih lelah.
Ya maklum kemarin baru melaksanakan ibadah suluk, dan sekali lagi aku ulangi, semangat terus, dan bagi yang berhasil jangan bangga dulu, bagi yang belum berhasil jangan pernah minder, jangan merasa lemah, bahwa kamu juga bisa. Saja mudah-mudahan acara kita ini berkah, dan sekali lagi kepada seluruh panitia, dewan guru semuanya, aku ucapkan terima kasih, dan semoga Allah meridai kita, semoga Allah berikan balasan berlipat ganda kepada ustazah-ustazah yang sudah berjibaku capek siang malam tanpa pamrih, tidak pakai hodor, anak-anak juga membantu dalam hal ini. Ya, semoga ini menjadi pembelajaran para anakku semuanya untuk akan menjadi lebih baik lagi pada masa-masa yang akan datang. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina muslimat wal ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ya Allah ilman nafi'an wa hikman wa fahman katsiran. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.